Tidak ada yang lain lagi selain daripada dirinya. Makanya Allah jelaskan, karena dia cuma yang ada semata-mata, dan segala yang wujud ini nyatanya akan dirinya. Apa kata Allah? Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Barat dan timur ini aku yang punya. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, ke barat dan ke timur, utara dan selatan, atas, bawah, kiri dan kanan, luar dan dalam, maka yang terpandang itu hanyalah wajahku. Yang terpandang itu hanya zat semata-mata. Karena dia sudah meliputi seisi alam ini, lahir dan batin, Bapak Ibu. Satu contoh Bapak Ibu, ini air aqua. Kita masukkan madu 3 sendok Bapak Ibu, lalu kita kocok. Nah, pertanyaannya, ya, apakah rasa manisnya madu di dalam air ini, di bagian atasnya, di bagian permukaan air, di bawahnya, di tengah atau kiri kanannya Bapak Ibu, atau di mana? Manisnya manisnya madu di dalam air ini, ya, ini udah kita kocok tadi, di atas kah rasa manisnya madu tadi, di tengah, di bawah, di kiri, di kanan, atau di mana? Meliputi Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena air madu itu ya sudah meliputi atas, bawah, kiri dan kanan. Berarti seluruh air mineral ini madu semuanya. Ya, manis semuanya karena sudah meliputi. Begitulah sebenarnya. Karena Allah itu adalah Esa dan Tunggal Bapak Ibu. Maka kewujudan Allah itu bikulli syai'in muhit. Kewujudan aku itu sudah meliputi seisi alam ini. Maka tidak ada yang tidak Allahnya yang terpandang pada diri dan di luar diri. Di langit dan di bumi, atas, bawah, kiri dan kanan, luar dan dalam, zahir dan batin. Hanya Allah lah semata-mata di situ. Karena Allah itu bikulli syai'in muhit. Akan tetapi kesempurnaan memandang, melihat dan menyaksikan kewujudan Allah pada alam ini. Kesempurnaan memandang wujud nyatanya Allah pada alam itu, sempurnalah pada diri Bapak Ibu ini. Disitulah Allah menjelaskan, inna rabbaka ahatta binnas. Sesungguhnya Rabbmu, aku ini, kata Allah, sudah meliputi akan diri setiap manusia itu. Kalau Allah sudah meliputi diri setiap manusia, maka tidak terpandang lagi diri Bapak Ibu. Kenapa tidak terpandang lagi diri Bapak Ibu? Karena diri Bapak Ibu itu sudah diliputi dengan kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang Ustaz kiaskan. Kalau besi dibakar Bapak Ibu, ya, sampai sesirah-sirahnya, semerah-merahnya, ketika besi itu telah diliputi oleh wujud api, maka hilanglah wujud besi, nyatalah wujud api itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena wujud besi sudah diliputi oleh wujud api. Kalau Allah sudah meliputi seisi alam, Allah sudah meliputi akan diri kita ini, maka hilanglah wujud alam, hilanglah wujud kita. Maka nyatalah wujud Allah senyata-nyatanya dan seterang-terangnya. Kalau Allah yang wujud dan yang nyata senyata-nyatanya pada alam dan sempurna pada diri kita ini, maka siapa sebenarnya yang hidup itu? Siapa sebenarnya yang melihat, yang mendengar, yang berkata, yang mengetahui, berkuasa, berkehendak itu? Malaikat hanya Allah lah Bapak Ibu. Dialah cuma yang wujud dan dia pula lah sebenarnya yang hayat itu. Kalau dia yang wujud, dia yang hayat, maka yang melihat dan mendengar itu hanya dia. Yang berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak itu hanyalah dia. Lalu siapa kita ini yang sebenarnya? Makanya Allah jelaskan tentang rahasia diri kita ini, al-insanu siri wasiri sifati wasifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku, kata Allah. Ini hadis qudsi. Allah yang menjelaskan di situ. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, dan sifatku itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Jadi tidak ada siapa-siapa di situ.
Tidak ada wujud yang lain di situ, melainkan hanya Allah semata-mata. Maka di dalam menghantarkan kaji ini Bapak Ibu, karena Allah cuma yang ada, alam tidak ada, kita tidak pernah ada, maka dihantarkan cara pemahamannya bahwa sekalian alam ini adalah bentuk lain daripada rupa diriku. Ya. Alam ini bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirinya, dirinya itulah nyatanya aku. Nah, dihantarkan lagi ke dalam, dirimu bukanlah dirimu, akan tetapi dirimu adalah bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu, dirimu itulah nyatanya aku. Diriku bukanlah diriku, akan tetapi diriku bentuk lain daripada rupa dirinya. Kalaulah diri kita ini bentuk lain daripada rupa dirinya, maka diri inilah sebenarnya untuk memandang nyatanya akan rupa dirinya. Disitulah rahasianya bahwa diri Bapak Ibu ini adalah diri Tuhan secara ori, terlihat secara nyata Bapak Ibu. Ini yang mesti diimani dan yakini. Jangan kita bimbang dan ragu, siapa rahasia yang sebenarnya pada diri kita ini. Diri kita inilah wujud nyatanya diri Allah itu secara sempurna, terpandang dan terlihat secara ori, bukan secara KW Bapak Ibu. Wallahu nafsiyun wa ana nafsahu wujudahu. Allah adalah diriku dan diriku inilah wujud nyatanya diri Allah. Ketika kita mengutarakan kalimat itu, karena tidak lagi terpandang yang lain, terpandang diri melainkan hanya Allah, kalimat itu jangan Bapak Ibu pahami bahwa kita ini mengaku Tuhan. Bahwa kita ini jadi Tuhan. Kalimat itu bukanlah menjelaskan, bukanlah menerangkan kita mengaku Tuhan, kita jadi Tuhan. Tapi kalimat itu mesti dipahami untuk memberikan pemahaman Allah sajalah yang wujud dan yang ada sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang. Dan kita tidak pernah ada sejak mula adanya. Kapan kita tidak pernah ada sejak mula adanya? Sejak adanya Allah. Sejak Allah mengatakan innani anallah la ilaha illa ana. Sejak Allah menjelaskan dirinya, akulah yang wujud, akulah yang Allah. Tidak ada yang nyata dan yang wujud, melainkan yang wujud dan yang nyata itu adalah aku, kata Allah. Jadi tak ada diri kita lagi di sana. Kalau tidak ada diri kita di sana sebesar zarah Bapak Ibu, pertanyaannya siapa yang menyembah dan siapa pula yang disembah? Karena diri kita tidak ada lagi di sana. Nah, siapa yang menyembah dan siapa yang disembah? Yang menyembah itulah sebenarnya yang disembah, dan yang disembah itulah sebenarnya yang menyembah. Hanya dialah yang menyaksikan akan dirinya di situ, tidak ada diri siapa-siapa. Inilah yang Allah katakan wa ani'buduni hadza siratal mustaqim. Akulah yang menyembah akan diriku sendiri, inilah jalan yang lurus itu sebenarnya, enggak ada diri Bapak Ibu sana. Kalau ada diri kita di situ, maka apa kata Allah? Fawailul lil musallin. Nerakawilah bagi orang yang sholat. Maksudnya nerakawi bagi orang yang mengatakan dirinya lah yang sholat itu. Dialah yang berdiri, dia yang ruku, yang sujud, dialah yang duduk itu. Kalau dia mengatakan dianya yang sholat di situ, itu nerakawil. Ya. Akan tetapi Bapak Ibu, walaupun kita sholat, namun ketika kita sholat jangan ada pengakuan diri kita yang merasa kitanya yang sholat di situ. Jangan ada keakuan diri kita yang mengatakan kita itu yang berdiri, kita yang ruku, kita yang sujud dan duduk. Tidak ada lagi di situ perbuatan kita, melainkan nyatanya fi'il Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah kita wajib, dari setiap ibadah dan ketaatan yang kita lakukan itu, kita mesti mampu melihat dan menyaksikan Allah yang wujud pada alam dan sempurna pada diri kita ini. Tapi ingat, siapa yang sudah melihat dan menyaksikan Allah pada alam dan pada dirinya, ketika itulah diri Bapak Ibu itu adalah fana. Ketika itu diri Bapak Ibu itu adalah binasa. Ketika itu diri Bapak Ibu itu hancur. Ketika itulah diri Bapak Ibu itu adalah tiada. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah mengenal Tuhannya, Tuhannya yang wujud,
Tuhannya yang bersifat pada alam dan pada dirinya, ketika itu fasadal jasad. Hilanglah keakuan kita di situ. Hilanglah kesadaran diri kita di situ. Hilanglah kita yang merasa wujud dan bersifat di situ. Yang wujud dan bersifat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikatnya melihat Allah itu dalam bahasa ma'rifat cukup sekali. Kalau dalam bahasa hakikatnya melihat Allah itu setiap hari. Ini bisa dibedakan. Di dalam bahasa hakikat melihat Allah itu setiap hari. Siapa yang tidak mampu memandang dan melihat Allah setiap harinya, setiap saatnya, qiyaman wa qu'udan wala junubihim, maka itu adalah berdosa kata Rasul. Man nazara ila shay'in ma lam yarallaha bihi fahuwa batil. Barang siapa yang memandang kepada sesuatu, dia bisa melihat kepada sesuatu, kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada suami dan istri, anak cucu dan menantunya, kepada ustadz dan jamaahnya. Lalu dia tidak mampu memandang Allahnya yang telah wujud dan nyata pada ayah dan ibunya, suami, istri, anak cucu, menantunya, kepada ustadz dan jamaahnya, tak mampu dia memandang Allahnya, itulah pandangan yang berdosa. Ini yang selalu Ustaz sampaikan. Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Dan jangan kita itu melihat apa yang dipandang oleh mata. Kalau kita melihat apa yang dipandang oleh mata, maka yang terpandang itu adalah alam. Yang terpandang itu adalah sesuatu. Yang terpandang itu makhluk. Yang terpandang itu ayah bunda. Yang terpandang itu suami istri, anak cucu menantu. Tapi pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Apa yang dilihat oleh mata pada ayah, pada ibu, pada suami, istri, anak, cucu, menantu, itulah nyatanya akan rupa diri Allah itu. Kenapa Ustadz katakan itulah nyatanya akan wujud rupa diri Allah? Karena Allah lah cuma yang ada semata-mata. Selain daripada dirinya enggak pernah ada Bapak Ibu. Kalaulah sesuatu yang lain selain Allah enggak pernah ada, itu makna yang sebenarnya. Jangan kita sandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Ya. Jangan diserupakan Allah dengan sesuatu yang enggak pernah ada. Kalaulah sesuatu itu tidak pernah ada, kenapa kita ini menyandingkan Allah dengan sesuatu sedangkan sesuatu enggak pernah ada? Kalau sesuatu itu tidak pernah ada, hanya Allah yang ada, lalu bagaimana cara Bapak Ibu menyikapi sesuatu itu? Sikapilah dengan pandangan batin, dengan pandangan hati, bahwa sesuatu itu adalah bentuk lain daripada rupa wujud dirinya. Ya. Sesuatu itu disikapi dengan pandangan basirah, bahwa sesuatu itu bentuk lain daripada rupa dirinya. Karena dia yang ada, maka segala yang ada itulah wujud nyatanya diri Allah. Ini yang disebut namanya wahdatus syuhud dan wahdatul wujud. Wahdatus syuhud itu pandangan yang satu. Pandangan yang satu itu kita mesti mampu memandang Allah pada segala yang ada ini. Bahwa segala yang ada ini, inilah wujud nyatanya akan rupa diri Allah. Walaupun bentuknya berbeda, wujudnya yang lain, tapi hati Bapak Ibu mesti mampu memandang Allahnya dari semua yang ada ini. Contoh, ini contoh lagi Bapak Ibu. Ini kita anggap gelas kaca. Dari kaca ini menjadi gelas. Kaca menjadi piring. Kaca menjadi cangkir. Ya, kaca menjadi mangkok. Ya. Pertanyaan Ustadz, ya. Ketika Bapak Ibu memandang gelas, memandang piring, memandang cangkir, memandang mangkok, yang terpandang apanya yang terpandang pada piring, pada gelas, pada mangkok, pada cangkir? Kaca. Kalau yang terpandang itu kaca, pertanyaannya, lalu piring, gelas, mangkok, cangkir itu apa bagi kaca? Itulah yang disebut namanya wujud kenyataan daripada rupa kaca itu yang sebenar-benarnya. Inilah yang disebut namanya dengan wahdatus syuhud, memandang itu kepada yang satu. Artinya yang satu itu
Pandanglah Allahnya yang wujud dan yang nyata pada segala rupa ini. Bahwa segala bentuk dan rupa itulah wujud nyatanya akan rupa diri Allah itu. Ini yang disebut namanya dengan wahdatus syuhud. Lalu bagaimana pula dengan wahdatul wujud? Ketika kita memandang wujud gelas, wujud piring, wujud cangkir, ya, wujud mangkok, yang terpandangnya wujud apa yang terpandang di situ, Bapak Ibu? Yang terpandang juga wujud kaca itu. Ini yang disebut namanya wahdatul wujud dan wahdatul syuhud. Itu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari setiap gerak dan gerik kita ini mesti mampu kita memandang Allahnya, ya, dialah yang wujud dan dia yang bersifat. Inilah pandangan yang putus. Pandangan yang putus adalah pandangnya ma'rifat, yang bernilai ibadah dan yang berbeda. Pandangan yang tidak putus itu adalah pandangan yang tidak mampu memandang Allahnya pada segala bentuk dan rupa. Ini duduknya di hakikat. Kalau duduk di ma'rifat, memandang Allah itu bukan setiap hari. Memandang Allah cukup sekali. Kapan Bapak Ibu memandang Allah cukup sekali? Ketika Bapak Ibu sudah mengenal memang Allah yang wujud, Allah yang bersifat, maka ketika itulah diri Bapak Ibu benar-benar tiada. Hilanglah wujud Bapak Ibu ke dalam wujudnya Allah, hilanglah sifat Bapak Ibu ke dalam sifatnya Allah. Kalau sudah hilang wujud kita ke dalam wujudnya Allah, kalau sudah hilang sifat kita ke dalam sifatnya Allah, maka siapa sebenar-benarnya wujud dan yang bersifat itu? Yang benar-benar wujud dan bersifat itu hanyalah Allah semata-mata. Pada ketika itulah sebenarnya tidak ada lagi melihat dan menyaksikan Allah itu. Kalau ada kata melihat, pasti ada yang dilihat. Padahal yang melihat dengan yang dilihat, esa juga dia. Satu juga Bapak Ibu. Maka jangan dipisahkan diri Bapak Ibu dengan Allah. Jangan diceraikan Allah dengan diri Bapak Ibu. Ya, hubungan kita dengan Allah, hubungan Allah dengan kita ibarat matahari dengan sinarnya, ibarat tubuh dengan ruhnya, tidak pernah berpisah cerai. Ini yang akan kita hantarkan pada malam hari ini, sehingga ibadah dan ketaatan yang kita lakukan itu betul-betul ibadah yang ma'rifat, ibadah yang daimun. Sehingga tidak lagi terpandang sebesar zarah pada diri kita ini, melainkan hanyalah Allah semata-mata. Untuk lebih paham dan mengertinya kita Bapak Ibu, maka tunggulah pesan-pesan berikut ini. Puncak dari setiap ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan itu adalah musyahadah. Musyahadah itu adalah penyaksian kepada Allah, sehingga tidak lagi terpandang dan tertilik akan diri kita ini walaupun sebesar zarah. Disitulah dijelaskan, man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah mengenal Rabbnya, hakikat mengenal itu adalah liqa, berjumpa. Hakikat liqa itu adalah musyahadah, menyaksikan. Hakikat musyahadah itu adalah bermuwajahah, bertatap wajah. Hakikat bermuwajahah itu adalah fana. Itu artinya siapa yang sudah mengenal Rabbnya, maka ketika itu dirinya fana, dirinya itu tiada. Nah, kalaulah diri kita ini tiada, lalu siapa yang menyembah, siapa yang disembah, siapa yang mengingat dan siapa yang diingat. Nah, ini yang akan kita pahami secara tanazul. Setelah tanazul baru kita lakukan tarki. Kemudian kita hantarkan bagaimana memahami sholat yang khusyuk itu yang sebenar-benarnya di dalam kaji tauhid atau kaji ma'rifat ini. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu lihat tuh? Apa itu? Bule kosong. Nah, ya, jadi kalau kita bicara kosong, kita sebenarnya berbicara tentang Tuhan. Ya. Jadi kosong, tiada, hampa, jangan Bapak Ibu pahami tidak ada. Ya. Yang kosong, yang hampa itu, itulah wujud yang sebenar ada.
cara penyampaian kajinya, bahwa segala yang ada ini hakikatnya tidak ada. Dan yang tidak ada itulah wujud yang sebenar ada. Kalau Bapak Ibu benturkan dengan rasio, Bapak Ibu benturkan dengan akal pikir, mungkinkah yang ada ini berasal daripada tidak ada? Ibu, sambil menerangkan, sambil mengevaluasi secara rasio nih. Mungkinkah yang ada ini berasal daripada yang tiada? Tidak mungkin. Lalu yang mungkinnya bagaimana menurut Ibu? Yang masuk akalnya yang bagaimana? Apa Pak? Coba yang mungkinnya yang bagaimana? Yang ada itu dari tiada. Ini pertanyaan Ustaz tadi. Kata Ustaz tadi bahwa segala yang ada ini, segala yang wujud ini berasal daripada tiada. Pertanyaan Ustaz, masuk akalkah menurut Bapak Ibu? Mungkinkah menurut Bapak Ibu bahwa yang ada ini berasal daripada yang tiada? Halo? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin secara rasio, tak mungkin. Kalau tidak mungkin, yang mungkinnya menurut akal itu bagaimana nih? Yang mungkinnya yang masuk akal itu yang bagaimana? Yang mungkinnya nih, bagaimana Pak? Coba yang rasionya, yang masuk akalnya bagaimana coba? Itu dia. Yang masuk akal, yang mungkin itu bahwa segala yang ada ini berasal dari yang ada. Tak mungkin yang ada ini berasal daripada tiada. Yang masuk akal itu segala yang ada ini berasal daripada yang ada. Yang satu memandangnya secara hakikat, yang satu memandangnya secara syariat. Kita lihat. Secara hakikat, ya, bahwa segala yang ada ini berasal daripada tiada. Jangan titik tuh, koma. Segala yang ada ini berasal daripada yang tiada, dan yang tiada itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itu adalah Allah Azza wa Jalla. Satu. Nah, yang kedua, secara syariat. Segala yang ada ini berasal dari yang ada. Dan yang ada itu adalah wujud yang si maha ada. Wujud yang si maha ada itu adalah Allah Azza wa Jalla. Benar nggak Bapak Ibu kedua-duanya itu? Benar. Cuma yang satu cara penyampaiannya secara makna hakikat, yang satu lagi penyampaiannya secara makna syariat. Nah, jadi yang tiada ini jangan dibilang tidak ada. Yang tiada inilah wujud yang sebenar ada dia. Dan wujud yang sebenar ada itu adalah Allah Azza wa Jalla. Lihat. Lihat tangan Ustaz nih. Nih, dari kosong, dari tiada. Ada atau tidak? Pertanyaannya, yang satu ini asalnya dari mana tadi? Yang kosong. Pertanyaannya, kalau yang satu ini berasal dari kosong, yang tiada ini, yang satu ini ada atau tidak? Secara hakikat, tidak ada. Lalu yang sebenar ada yang mana? Yang kosong inilah yang sebenar ada. Kenapa? Karena yang satu ini asalnya daripada yang kosong. Kalau yang satu ini asalnya daripada yang kosong inilah wujud yang sebenar ada. Makanya Ustaz sampaikan secara logika. Nah, ini saja logika nih, rasio lagi untuk mengantarkan kaji ini secara tanazul. Ini ada atau tidak? Mic ini ada? Ada. Bisa dilihat? Nah, sekarang kalau ini ada bisa dilihat, Ustaz letak di sini. Bapak Ibu bisa lihatnya lagi? Apakah dia tidak ada? Nah, apakah dia tidak ada? Ada. Kalau dia ada, kenapa tidak terlihat sama Bapak Ibu? Hah? Kalau dia ada, kenapa tidak terlihat sama Bapak Ibu? Karena dia belum menampakkan diri. Kapan dia bisa dilihat oleh Bapak Ibu? Ketika mic ini menampakkan dirinya. Nah, ya. Allah itu ya wujud, Allah itu ada, Allah itu nyata, Allah itu terang dan jelas. Kalau Allah itu wujud, ada, nyata, terang dan jelas, kenapa kita belum mampu memandang dan melihatnya?
Kita belum mampu memandang dan melihatnya karena dia belum mentajalikan dirinya. Nah, ini. Ya, dia belum mentajalikan dirinya. Tajali itu apa artinya, Daniel? Tajali, enggak tajala. Belum menampakkan dirinya, belum menzahirkan dirinya. Ya. Kapan dia bisa dilihat? Kapan dia bisa dipandang? Kapan dia bisa dijelaskan? Kapan dia bisa dibicarakan? Dia baru bisa dijelaskan, diterangkan, dibicarakan ketika dia telah mentajalikan dirinya. Disinilah Allah bercerita di alam nazarnya. Alam nazar itu alam apa artinya tuh Pak Jo? Alam nazarullah itu alam apa namanya? Alam nazarullah itu alam pikir Allah. Alam pikir Allah. Ya, apa kata Allah di alam pikirnya nih? Kuntu kanzan mahfiyan. Wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku ingin dikenal. Karena aku ingin dikenal, maka aku ciptakan sesuatu dari diriku sendiri. Jadi Allah menciptakan sesuatu bukan di luar dirinya. Aku ciptakan sesuatu itu dari diriku sendiri. Supaya dia mampu mengenal akulah yang wujud dan nyata pada dirinya. Itu kata Allah tuh. Aku ingin dikenal, siapa aku yang sebenarnya, maka aku ciptakan sesuatu dari diriku, supaya yang aku ciptakan itu, dia mampu mengenal akulah yang wujud dan nyata pada dirinya. Maka ketika itulah Allah mentajalikan dirinya. Allah mentajalikan dirinya dari kosong kepada wujud Bapak Ibu. Dari kosong kepada wujud, dari batin kepada zahir. Itu memahaminya. Dari kosong ini, kita buat sini Bapak Ibu. Kosong atau tiada kepada wujud atau ada. Atau bahasa lainnya, dari batin kepada zahir. Karena Allah ingin dikenal, maka dia menzohirkan dirinya. Dia mewujudkan dirinya, dia menampakkan dirinya. Bahasa tauhidnya, dia mentajalikan dirinya. Tajali dirinya inilah yang disebut namanya dengan nur. Tajalinya ini yang disebut namanya dengan nur. Siapa nur itu? Lihat. Nur inilah yang Allah katakan wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an, bahwa sesungguhnya nur itu bahagian daripada diriku, kata Tuhan. Ya, nur itu bahagian daripada dirinya. Nih saya tulis. Bahagian dirinya. Nur ini juga lah yang disebut namanya dengan wujudullah. Nur itu juga yang disebut namanya dengan ainullah. Nur ini pula yang disebut namanya dengan hakikatullah. Apa maksudnya bahwa nur itu adalah bahagian wujudnya Allah, nyatanya Allah, hakikatullah? Bahwa nur inilah tempat memandang akan wujud nyatanya rupa diri Allah itu. Nur ini tempat memandang akan wujud nyatanya rupa diri Allah. Karena nur ini tempat memandang wujud nyatanya diri Allah, disebutlah namanya hakikatullah, ainullah, wujudullah. Atau dalam bahasa torikatnya disebut cermin Allah. Nah, ini bahasa torikat Bapak Ibu. Cermin Allah.
bahwa nur itu adalah cermin untuk memandang akad wujud nyatanya rupa Allah. Dalam bahasa syariatnya disebut namanya makhluk Allah. Nah, makhluk Allah. Atau bahasa lainnya hamba Allah. Ini istilah-istilahnya supaya kita paham. Jadi secara bahasa syariat, nur ini disebut makhluk Allah dan hamba Allah. Secara bahasa tarekat, nur ini disebut cermin Allah. Maka disitulah dijelaskan, wa khalaqa Adam ka suratihi khalaqal insan ala suratir rahman. Dijadikan Adam itu sesuai dengan rupa diriku dan dijadikan insan itu sesuai dengan rupa ar-Rahman. Makanya insan kita ini, alam ini disebut namanya cermin untuk memandang nyatanya akan rupa diri Allah itu. Nah, secara makna hakikatnya wujud Allah, nyatanya Allah. Dan secara ma'rifat nur ini tiada lain adalah Allah. Tiada lain adalah Allah. Kenapa nur itu tiada lain adalah Allah? Karena memang asalnya Allah. Kalau memang itu asalnya Allah, maka nur itu adalah bahagian Allah. Kalau nur itu bahagian daripada diri Allah, maka bahagian daripada diri Allah itu tiada lain adalah Allah itu sendiri. Jadi untuk mengenal dirinya, kenalilah nur itu. Nanti Bapak Ibu akan berhadapan dengan orang ya yang ahli syariat bertanya kepada Bapak Ibu. Di dalam hadis kita tidak bisa ya mengenal zat. Tak boleh kita mengenal zat. Yang boleh itu kita hanyalah memikirkan tentang makhluk, memikirkan tentang ciptaannya. Nah, siapa yang hafal hadisnya itu? Ada yang nggak dapat? Ada yang nggak hafal? Ustaznya pandai. Nah, hadisnya tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Tafakkaru fi khalqillah. Pikirkan olehmu ciptaannya. Wala tafakkaru fi zatillah, dan jangan kamu pikirkan zatnya. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengenal zat. Kita hanya bisa mengenal makhluk ciptaannya. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Di sini nggak salah. Nggak salah dia menyampaikan. Cuma dia masih buta untuk memahami makna yang terdalam dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Nah, lihat. Tafakkaru fi khalqillah. Pikirkan olehmu ciptaannya. Dan jangan kamu pikirkan zatnya. Wala tafakkaru fi zatillah. Kalau Bapak Ibu tidak mau memahami dan memikirkan zatnya, bagaimana Bapak Ibu akan tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah? Bagaimana kita akan mengingatnya kalau kita tak boleh memikirkannya? Ini maksudnya secara langsung kita tidak bisa mengenal zat itu. Tak bisa kita mengenal zat secara langsung, nggak bisa. Kalau kita tidak bisa memikirkan zat secara langsung, padahal dia akan ingin dikenal. Kalau dia ingin dikenal, maka cara memikirkan zat, memahami zat, mengingat zat, pikirkanlah ciptaannya. Pertanyaannya, kalau yang kita pikirkan itu adalah ciptaannya untuk mengenal zat, yang kita pikirkan itu adalah ciptaannya untuk memahami zat, pertanyaannya, mana yang dikatakan ciptaannya itu Pak Jol? Mana yang dikatakan ciptaannya itu? Hah? Yang dikatakan ciptaannya itu Bapak Ibu, inilah yang disebut namanya nurnya. Nur inilah yang disebut ciptaannya dalam bahasa apa tadi?
dalam bahasa itu adalah bahasa syariat. Saya buat sini. Nur inilah yang disebut namanya ciptaan dalam bahasa syariat, atau disebut namanya makhluk, atau disebut namanya sesuatu, atau disebut namanya hamba. Jadi yang dikatakan hamba, yang dikatakan makhluk, yang disebut namanya insan, yang dikatakan sesuatu itu adalah nur. Nur. Nah. Yang kedua, dalam bahasa thariqat, makhluk ini, ciptanya ini disebut namanya cermin. Nah, ini bahasa thariqat lagi Bapak Ibu. Jadi makhluk ciptanya itu dalam bahasa thariqat itu cermin. Cermin tempat memandang akan nyatanya zat Allah. Nah, dalam bahasa tauhid, makhluk itu disebut namanya wujud Allah. Ini bahasa tauhid. Wujud Allah atau nyatanya Allah. Atau bahasa lainnya. Nah, kita bukakan rahasia-rahasia semuanya. Bahasa lainnya, nur ini disebut namanya dengan baharu. Ya, baharu. Ya, baharu. Nur ini juga disebut namanya dengan muhaddas. Jadi nur inilah yang disebut baharu, nur ini yang disebut namanya muhaddas. Dari mana munculnya kata baharu dan muhaddas? Dari mana munculnya kata makhluk, kata cermin, kata wujud Allah? Munculnya kata baharu dan muhaddas itu ketika Allah telah mentajalikan dirinya. Jadi ketika Allah telah mentajalikan dirinya, mewujudkan dirinya, menampakkan dirinya, maka pada saat dia menampakkan dirinya itu dihukumkanlah dengan bahasa baharu. Dihukumkan. Disebutlah namanya baharu. Ketika dia telah mewujudkan dirinya, disebut baharu, disebut muhaddas, disebut cermin, disebut makhluk, disebut sesuatu. Jadi apapun ucapannya, apapun yang kita bicarakan melalui bahasa, makhlukkah, ciptaankah, cerminkah, itu hakikatnya adalah nur tuh Bapak Ibu. Hakikatnya nur. Disitulah rahasianya. Untuk mengenal zat, kenalilah nur. Kenapa mengenali zat, kenali nur? Karena sesungguhnya nur itu adalah sifat. Cara memasang-masangkan kaji Bapak Ibu. Untuk mengenal zat, kenali sifat. Itu pas maksudnya tuh. Untuk mengenali kholik, kenali makhluk. Itu bahasanya Bapak Ibu. Untuk mengenali yang tiada, kenali yang ada. Untuk mengenali yang batin, kenali yang zahir. Ini pasangan-pasangannya dalam memahami kaji itu. Ya, untuk mengenali yang batin, kenali yang zahir. Maka yang zahir ini kenyataan yang batin. Jadi yang pertanyaannya, kalaulah yang zahir ini kenyataan yang batinkah, yang zahir, atau yang zahirkah, yang wujud? Mana yang benar tuh Bapak Ibu? Yang batin ini yang zahir, atau yang zahir itu kah yang wujud? Yang batin inilah yang wujud, yang batin inilah yang zahir. Itu maksudnya. Karena antara batin dengan yang zahir, yang sebenar ada yang mana? Yang batin yang sebenar ada. Kalau yang batin yang sebenar ada, lalu yang zahir ini apa bagi yang batin? Yang zahir ini kenyataan yang batin. Karena Allah itu belum dikenal, belum bisa diceritakan, kemudian dia ingin dikenal, ingin diceritakan, maka dia mentajalikan dirinya. Tajali dirinya itulah disebut namanya nur.
Nur inilah sebenarnya tempat memandang wujud nyatanya rupa diri Allah itu. Dalam bahasa hadis, tafakkaru fi khalqillah. Nah, ini maksudnya tuh Bapak Ibu. Pikirkan olehmu ciptaannya. Ini maksudnya ciptaan itu. Kalau ini adalah ciptaannya, apakah dia ini, zat itu, yang bernama Allah, dia menciptakan nur itu di luar dirinya, atau dia menciptakan nur itu dari dirinya sendiri? Dari dirinya sendiri. Karena nur ini diciptakan bukan di luar dirinya, pada dirinya sendiri, maka disebutkanlah oleh Allah wa ja'alul lahu min ibadi juz'an, bahwa sesungguhnya nur itu adalah bahagian daripada diriku. Kalau nur itu bahagian daripada dirinya itu tiada lain siapa itu? Adalah Allah itu sendiri. Paham Bapak Ibu sampai sini? Nah, sekarang kita masuk lagi, ya, kita sempurnakan dia. Ketika Allah sudah mentajalikan dirinya yang disebut namanya Nur, ya, karena Nur ini asalnya daripada diri Tuhan, maka disebutlah Nur ini dengan Nur Ilahi. Nur Ilahi. Atau disebut juga namanya dengan Nur Allah. Karena nur ini asalnya daripada diri Tuhan, disebut namanya Nur Ilahi, atau disebut nama lain Nur Allah. Yang kedua, karena nur ini tempat memandang wujud nyata dirinya, nur ini tempat memandang akan rupa dirinya, nur ini tempat memandang cermin dirinya, maka disebutlah nur ini dengan Nur Muhammad. Nah, itu apa Ibu? Nur Muhammad. Sekarang mana yang dikatakan Nur Muhammad itu? Yang dikatakan Nur Muhammad itu, itulah sebenarnya Nur Allah. Mana yang dikatakan Nur Muhammad itu adalah Nur Allah atau Nur Ilahi? Atau di sebaliknya, mana yang disebut Nur Allah, Nur Ilahi itu adalah Nur Muhammad? Pertanyaannya, Nur Muhammad dengan Nur Allah itu, apakah dua yang berpisah atau dua yang tiada berpisah? Dua yang tiada berpisah. Kalau dua yang tiada berpisah, berarti Nur Allah dengan Nur Muhammad itu esa. Satu dia Bapak Ibu. Satu dia. Cuma penyebutannya saja yang berbeda. Ya. Karena dirinya asalnya daripada Tuhan, disebut nama Nur Allah atau Nur Ilahi. Karena nur ini tempat memandang nyatanya rupa Allah, disebut namanya Nur Muhammad. Padahal Nur Muhammad dengan Nur Allah dengan Nur Muhammad itu esa, satu dia. Kalaulah dia memang esa, satu, setiap nama ada orangnya nih. Nah, ini dia. Ini kan bersebutan nih. Nur Muhammad itu sebutan baru. Di dalam kaji, al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan diri yang punya nama itu esa. Maksud esa, apapun yang kita sebut, Bapak Ibu mesti jelas orangnya, mesti tahu wujudnya. Disebut namanya spidol, ini orangnya. Ini wujudnya. Disebut namanya Mik, ini wujudnya, ini orangnya. Disebut namanya Nur Muhammad, yang mana wujudnya, yang mana orangnya, mesti jelas. Yang dikatakan Nur Muhammad, mana wujudnya, mana orangnya, seisi alam ini Nur Muhammad namanya Bapak Ibu. Seisi alam ini Nur Muhammad. Apapun bentuknya, apapun rupanya, itu adalah Nur Muhammad. Ini yang hadir nih Nur Muhammad nih. Walaupun Nur Muhammad itu seisi alam, Nur Muhammad ini ya seisi alam, akan tetapi kesempurnaan memandang Nur Muhammad pada seisi alam ini, itulah yang disebut namanya dengan insan. Nah, itu kesimpulannya.
Itulah yang disebut namanya dengan insan. Nah, saya ulangi lagi. Nur Muhammad ini adalah sisi alam, apapun bentuk dan rupanya. Akan tetapi kesempurnaan memandang Nur Muhammad pada sisi alam, itu yang disebut namanya insan. Insan inilah yang dikatakan Nur Muhammad, atau disebut Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Nah, nanti salah Bapak Ibu. Insan inilah yang dikatakan Nur Muhammad atau Muhammad. Dan Muhammad itulah yang disebut namanya wujud diri Allah. Insan ini yang dikatakan Nur Muhammad atau Muhammad, dan Nur Muhammad itu yang disebut namanya wujud diri Allah. Nah, kalau dihantarkan dengan bahasa kiasnya, Allah gaib ke dalam Muhammad, Muhammad gaib ke dalam insan. Maka jangan Bapak Ibu cari Allah karena dia telah gaib ke dalam Muhammad. Jangan Bapak Ibu cari Muhammad karena Muhammad sudah gaib pada insan. Lalu kenalilah namanya insan. Siapa yang sudah mampu mengenal insan, pasti dia kenal Muhammad. Siapa yang sudah kenal Muhammad, pasti dia kenal Allah. Rupanya Allah itu sudah nyata, rupanya disebut insan ini. Disitulah Allah mengatakan al-insanu sirri wa ana sirahu. Nah, insan itu adalah rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasianya. Makanya kalau Bapak Ibu ingin mengenal Allah, kenalilah insan. Karena insan itu rahasiaku, Tuhan. Rahasiaku itu adalah aku. Itu makna yang sebenarnya. Aku ini yang dirimu. Aku ini yang dirimu. Dirimu bukanlah dirimu. Akan tetapi dirimu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu. Dirimu itulah nyatanya aku. Disitulah orang-orang arifin selalu menyampaikan kaji itu dengan bahasa kias. Allah berselindung pada yang terang. Allah berselindung pada yang wujud. Allah berselindung pada yang nyata. Itu maksudnya, kalau Allah berselindung pada yang terang, Allah berselindung pada yang wujud, Allah berselindung pada yang nyata, segala yang nyata, segala yang wujud, segala yang terang, itulah sebenarnya wujud nyatanya akan diri Allah itu. Makanya kita mencari dan menemui Allah itu, cari dan temuilah Allah itu pada diri. Jangan mencari dan menemui Allah di luar diri. Apa kata Rasul? Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan ba'ida. Barang siapa ingin mencari dan menemui Allah keluar daripada dirinya, maka sungguh ia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Padahal Allah itu berselindung pada dirinya. Allah itu berselindung pada yang nyata. Allah itu berselindung pada yang wujud. Kalau dirinya ini wujud, dirinya ini nyata, dirinya ini terang, maka wujud terang dan nyatanya dirinya, inilah sebenarnya wujud nyatanya Allah itu. Atau Ustaz gunakan bahasa lain, kalau Bapak Ibu ingin melihat Allah secara sempurna, terang dan jelas, pandanglah Allah itu pada diri Bapak Ibu ini. Diri Bapak Ibu inilah kesempurnaan memandang nyatanya diri Allah secara asli, secara ori. Tapi ingat, diri Bapak Ibu bukanlah nyatanya diri Bapak Ibu, akan tetapi diri Bapak Ibu itulah nyatanya diri Allah. Kalau udah paham kita di situ, rahasiakanlah diri Allah itu pada diri masing-masing. Itu bahasanya itu. Sembunyikan diri Allah itu pada diri insan. Tak boleh lagi insan mengatakan dirinya Allah. Jangan dikatakan Allah itu diri kita. Sembunyikanlah diri Allah itu pada diri masing-masing. Contohnya, kalau beras sudah menjadi nasi, beras sudah menjadi lontong, bolehkah nasi dan lontong mengatakan dirinya beras? Tidak boleh. Yang boleh itu bagaimana? Yang beras
beras, yang nasi, yang lontong katakan lontong, yang beras katakanlah beras. Walaupun lontong tidak pernah mengatakan dirinya beras, nasi juga tidak pernah mengatakan dirinya beras, karena dirahasiakannya diri beras itu pada lontong, dirahasiakannya beras itu pada nasi. Namun nasi dan lontong sadar sesadar-sadarnya bahwa lontong dan nasi itu itulah sebenarnya wujud nyatanya beras. Disitulah rahasia bahasa kiasnya bahwa sembunyikanlah, rahasiakanlah beras itu pada nasi dan pada lontong. Rahasiakanlah Allah itu pada diri insan. Walaupun insan tidak mengatakan dirinya Allah, insan tidak mengatakan dirinya Tuhan. Karena insan sadar, sesadar-sadarnya bahwa insan ini tiada lain, inilah wujud nyatanya diri Allah itu. Jadi ini bukan pengakuan Bapak Ibu, jangan salah nanti. Mengaji ilmu tauhid bukan mengaku Tuhan. Mengaji ilmu tauhid bukan ingin jadi Tuhan. Belajar ilmu tauhid cukup untuk mengenal dan memahami Allah sajalah yang wujud dan yang ada sejak dahulu, sekarang dan yang akan datang. Dan kita nggak pernah ada. Karena kita tidak pernah ada, maka ucapkanlah melalui lisan kita ini suatu kalimat hauqala. Hauqala itu apa tuh Pak? Itu dia kalimat hauqala itu, ini dia. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan. Maksudnya tidak ada yang wujud, tidak ada yang sama basar, tidak ada yang kalam ilmu kudrat, tidak ada yang hayat, melainkan yang wujud, yang sama, yang basar, yang kalam, yang ilmu, yang kudrat, yang irodat, dan yang hayat itu billah, adalah Allah. Allah. Mana yang Allah tuh? Inilah wujudnya nih. Ini dia. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang sama basar kalam, ilmu kuda, iradat dan hayat melainkan Allah. Allah tuh nina wujudnya. Jadi memandang wujud Allah itu, lihat Bapak Ibu. Mana yang dikatakan wujud Allah itu? Yang dikatakan wujud Allah itu mulai dari ubun-ubunnya, ujung rambut ini sampai ujung kaki ini. Ini wujud Allah. Wallahu nafsiyun, nih. Wallahu nafsiyun wa ana nafsahu wujudahu. Allah itu adalah diriku dan akulah dirinya yang wujud itu sebenarnya. Jadi Allah mengatakan Allah itu ya diriku dan diriku itulah wujud yang sebenarnya. Maka yang dikatakan wujudullah itu inilah dia insan. Yang insan itu yang mana? Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ini yang disebut wujudullah. Ini disebut wujudullah. Kalaulah ini wujud Allah, lalu sami'nya kemana melihatnya? Kalau ini wujud Allah, sami'nya kemana memandangnya? Ini dia, sama telinga Wang. Basirnya kemana melihatnya? Ke mata. Kalamnya kemana memandangnya? Kepada muncungnya. Ilmunya kemana memandangnya? Kepada akal nih. Irodatnya kemana melihatnya? Di hati. Irodat. Sini. Kudratnya kemana memandangnya? Kaki. Hayatnya kemana memandangnya? Hayat. Nih. Napas yang keluar masuk melalui hidungnya turun naik tuh. Ini yang disebut wujudullah ainullah. Makanya dikatakan khalaqal insan ala surati rahman. Lihat. Dijadikan insan itu sesuai dengan rupa ar-rahman itu siapa tuh? Allah tuh dah. Wa khalaqa adam ka suratihi. Nih. Wa khalaqa adam kasuratihi, dan dijadikan Adam itu sesuai dengan gambaran rupa dirinya. Makanya memandang, melihat Allah itu, lihat, pandanglah Allah itu pada diri insan. Diri insan inilah wujud nyatanya diri Allah. Jangan keluar diri. Disitulah Rasulullah menjelaskan
Apa kata Rasulullah kepada Umar? Wahai Umar, atadri man ana? Atadri man ana? Nah. Umar, tahukah kamu siapa aku ini? Siapa rahasia aku ini yang sebenarnya? Apa jawab Umar? Ana la adri ya Rasulullah. Allah wa rasuluhu a'lam. Aku tak paham, aku tak tahu ya Rasulullah siapa engkau sebenarnya. Maka cukuplah Allah dan Rasulnya sajalah yang paham dan mengerti siapa engkau yang sebenarnya. Barulah Nabi menjelaskan, Ana Ahmad bilal mim. Ana Arabi bilang ain. Ana Ahmad bilang min. Aku ini adalah Ahmad, tidak ada huruf mimnya. Kalau Ahmad tidak ada huruf mimnya, apa bacanya Ibu? Ahad. Ahad itu artinya Esa. Siapa yang Esa tuh? Allah. Ana Arabi bilang ain. Aku ini adalah Arab, tidak ada huruf ainnya. Arabi kalau nggak ada huruf ainnya apa bacanya? Robbi. Apa artinya tuh? Tuhan. Disitulah Rasul mengatakan kepada Umar, wahai Umar, man ro'ani faqad ro'ahul haq. Hai Umar, ro'ani faqad ro'ahul haq. Hai Umar, kalau kamu sudah bisa melihat aku ini, ya, dalam pandangan batinmu, pandangan ruhanimu, udah mampu kamu memandang aku, udah sama kamu memandang hak. Siapa yang hak itu? Allah yang hak itu dah. Rupanya memandang Allah itu dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri sendiri. Inilah yang disebut namanya orang yang telah kembali kepada Allah sebelum datangnya ajal. Sebelum ruh melepaskan cangkangnya. Sebelum innalillah, sebelum kita dikafani. Itulah orang yang kembali kepada Allah itu. Yang dibahasakan oleh Nabi, mutu qabla anta mutu. Matikanlah dirimu sebelum ajalmu datang. Matikan diri sebelum ajal. Maksudnya matikan diri sebelum ruh itu melepaskan cangkangnya. Matikan dirimu sebelum datangnya Israel. Itu makna yang sebenarnya. Matikan dirimu di dalam hidup. Matikan diri dalam hidup. Makna yang sebenarnya. Matikanlah keakuan dan kesadaran dirimu yang merasa dirimu yang wujud dan merasa dirimu bersifat. Matikan itu. Kalau bahasa kiasnya orang kita, keluar kita dari diri kita. Apa kata Allah? Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, engkau pasti kenal aku. Itu maknanya. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau merasa wujud, apabila engkau merasa wujud, engkau merasa sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iroda dan hayat, maka engkau tak mengenal aku, Tuhan. Sebenarnya yang wujud itu aku. Yang mendengar aku, yang melihat aku, yang berkata aku, yang mengetahui aku, yang kuasa berkehendak dan hidup itu aku. Akan tetapi, bila engkau bukanlah engkau, engkau pasti kenal aku. Bila engkau dah sadar memang engkau itu tiada, sadar engkau bahwa engkau itu tiada, nih, engkau itu tuli, engkau itu buta, engkau itu bisu, engkau itu bodoh, engkau itu lemah, engkau itu papa dan engkau itu mati. Sadar engkau bahwa engkau itu tiada dan mati. Ketika itulah engkau kenal aku, karena yang ada itu aku. Kalau aku yang ada, yang mendengar tuh aku tuh, yang melihat tuh aku, yang berkata aku, yang mengetahui, berkuasa, berkehendak dan yang hidup tuh aku, tahu.
Itu namanya dah kembali. Ala masuk saruang ke dalam pisaunya itu mah. Saruang lah masuk ke dalam pisau. Maknanya memulangkan diri kepada Allah itu makna yang sebenarnya wujud aku, wujud Allah. Wujud Allah dengan sendirinya. Maksudnya aku ini ada karena adanya Allah, Allah ada dengan sendirinya. Kalau Allah ada dengan sendirinya, maka adanya aku, inilah wujud nyatanya adanya Allah itu sebenarnya. Sami aku, sami Allah dengan sendirinya. Aku mendengar karena sami'nya Allah, Allah mendengar dengan sendirinya. Maka mendengarnya aku, inilah nyatanya si sami itu. Kalam aku, kalam Allah dengan sendirinya. Ilmu aku, ilmu Allah dengan sendirinya. Kudrat aku, kudrat Allah dengan sendirinya. Iradat aku, iradat Allah dengan sendirinya. Hayat aku, hayat Allah dengan sendirinya. Itu maksudnya, aku ini hidup karena hayatnya Allah, Allah hayat dengan sendirinya. Maka hidupnya aku ini, inilah nyatanya si hayat itu. Itu maksudnya ala masuk saruang ke dalam pisau itu. Ini yang sudah bertemu. Ini yang sudah berjumpa. Jadi berjumpa Allah itu jangan tunggu kita dikafani oleh umat. Jangan tunggu kita dimandikan oleh jamaah, oleh pengurus. Jangan. Bertemu Allah itu di waktu hidup ya, dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada insan ini. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah, fafiru ilallahi wa anibu ila rabbikum. Wa anibu nih. Wa anibu ila rabbikum. Fafiru ilallahi. Maka bersegeralah kamu kembali kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum. Bersegeralah kamu kembali kepada Allah. Maksud bersegera kembali kepada Allah itu, menemui Allah itu maksudnya bukan kita di bumi dan Allah di langit, bagaimana begitu maminya. Bukan seperti kita menemui ayah bunda kita. Ya, kayak mau lebaran ini, kita pulang kampung, temui ayah kita, bukan seperti itu. Menemui Allah itu maksudnya sesegera mungkin pada diri sendiri. Nah, ini contoh. Ini Ustaz bawa contoh lagi. Ini gelas kata Ustaz. Gelas kaca. Gelas dengan kaca ini berpisah, Bapak Ibu? Tidak kan? Lalu kalau kita masukkan ayat itu, wa anibu ila rabbikum. Bersegeralah kamu kembali kepada aku. Maksudnya, apa kata kaca kepada gelas? Wahai gelas, bersegeralah kamu kembali kepada aku. Kata siapa tuh? Kata kaca. Padahal kaca dengan gelas dengan kaca itu dua yang tidak berpisah. Kalau dua tidak berpisah, maksudnya, wahai gelas, bersegeralah kamu kembali kepada aku, kata kaca. Makna yang sesungguhnya, wahai gelas, sadarilah dirimu sesadar-sadarnya bahwa dirimu itu itulah wujud nyatanya diriku. Aku yang dirimu itulah nyatanya akan rupa diriku. Akulah yang beraku-aku di dalam keakuan diriku sendiri. Itu udah kembali Bapak Ibu. Pulangnya alun leda. Tahu maksudnya itu? Kembali adalah pulangnya alun. Kapan pulangnya? Lah berpisah baru meninggalkan jasadnya baru innalillahi wa inna. Itu udah sempurna tuh Bapak Ibu dah. Ya, itu memahaminya di waktu sekarang nih. Kalau kita sudah paham, kita ada kembali kepada Allah dengan cara menyadari diri kita ini siapa sebenarnya. Disitulah kita telah pulang dan kembali. Apa kata Rasul? Kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Tiap-tiap segala sesuatu kembalikan dia kepada asalnya. Allah itulah asal segala yang wujud.
Allah itulah asal segala yang ada. Allah itulah asal segala sesuatu. Allah itulah asal sekalian alam. Kalau Allah itu asal segala yang ada, segala yang wujud, segala sesuatu dan segala alam, maka semuanya itu akan berpulang dan kembali kepada Allah. Berpulang dan kembali kepada Allah, di mana alam, sesuatu yang wujud, dia sudah menyadari dirinya sesadar-sadarnya bahwa dirinya inilah bentuk nyata rupanya diri Allah itu yang sesungguhnya. Itu sudah kembali. Maka bahasa kembali itu untuk menghantarkan pemahaman kepada kita supaya kita kembali kepada rahasia hakikat diri kita yang sebenarnya. Siapa yang sudah menemui si akmal dirinya, siapa yang telah menemui sejati dirinya, siapa yang telah menemui diri sejatinya, siapa yang telah menemui diri sebenar diri, ketika itu dia telah pulang dan kembali. Itu Bapak Ibu. Nah, diantarkan dengan bahasa kaji kata Ustaz, karena asal kita ini adalah Tuhan, pulang dan kembalinya tetap jadi Tuhan. Nah, di mana datangnya situ, pulangnya di mana, hilang di situ dicari. Kalau memang asal kita ini adalah Allah, pulang dan kembalinya tetap jadi Allah. Ketika itu tidak ada bahasa pulang lagi. Tak ada bahasa kembali. Karena Allah itu tidak pernah datang dan Allah tidak pernah kembali. Allah tidak terikat oleh waktu. Allah tidak terikat oleh tempat, masa, dan zaman. Bahkan segala tempat, ruang, dan waktu, dialah yang menciptakan, dia yang menjadikan. Yang menjadikan masa itu yang jadi masa. Yang menjadikan waktu itu yang jadi waktu sebenar-benarnya. Makanya Allah tidak pernah datang dan Allah tidak pernah kembali. Karena dia wujud qiyamuhu binafsihi. Situ rahasianya Bapak Ibu. Ini sudah memahaminya. Makanya kita tarkikan kembali. Ini tanazul tadi nama Bapak Ibu. Tanazul ya. Ini tanazul. Tanazul. Apa arti tanazul Ibu-Ibu? Tadi? Tanazul apa artinya Pak? Memandang dari atas ke bawah. Memandang dari pucuknya ke bawah. Ini dari ini ya. Ini insan. Sekarang dari kosong ya sudah nyata menjadi nur, sudah nyata dia berupa insan. Yang ini ya. Nih, sekarang kita tarkikan lagi. Nah, ini tarkik namanya. Nah, tarkik itu apa artinya Bapak? Memandang dari bawah ke atas, tarkik namanya. Lihat, kalau kita memandang dari bawah ke atas, siapa insan ini? Siapa insan? Adalah nur. Nah, itu dia Bapak Ibu. Yang dikatakan insan itu adalah nur. Siapa nur? Siapa nur? Itu adalah zat. Ya. Nah, siapa nur? Nur itu adalah zat. Zat itu siapa namanya? Allah. Apa kata Allah tuh? Kalau zat itu namanya Allah, apa kata Allah? Halo? Fazalikumullahu rabbukumul haq. Fazalikumullahu rabbukumul haq. Maka zat yang demikian itulah Allah Rabbmu yang sebenar-benarnya. Jadi zat itu namanya Allah. Jadi insan itu adalah nur, atau nama lainnya apa nih? Nur apa namanya? Nur Muhammad. Bahasa lain daripada Nur Muhammad apa? Nur apa namanya? Lihat nih, lihat. Nama lain. Insan itu adalah Nur Muhammad. Nama lain daripada Nur Muhammad ini disebut namanya Muhammad Mustafa. Ya, Muhammad Mustafa. Atau bahasa lainnya, Nur ini disebut namanya Ruhul Kudus. Ya, Ruhul Kudus. Atau bahasa lainnya disebut namanya Sayyidul Anbiya. Ya. Atau disebut namanya Nur Allah. Jadi insan itu adalah Nur Muhammad atau Muhammad Mustafa atau namanya Nurullah, ya, Ruhul Kudus. Nur Allah itu juga dia. Siapa Ruhul Kudus?
Siapa namanya Nur Muhammad Mustafa? Siapa namanya Nur Muhammad? Nur Muhammad itu atau Ruhul Kudus itu tiada lain adalah Allah. Ini dia. Nah, ini cara menghantarkan kajinya. Yang batin dizohirkan, yang zohir dibatinkan. Pandang satu wujudnya bahwa zahir batin itu adalah siapa tuh? Allah. Itu dia tuh. Yang batin dizohirkan, yang zohir dibatinkan. Pandang satu wujudnya bahwa zahir batin itu adalah Allah. Kalau zahir batin itu adalah Allah, yang sudah nyata wujud rupanya disebut insan, kemana memandang nyatanya secara zohir dan batin pada insan nih? Ini kalau dibagi lagi, kemana tempat memandang nyatanya Allah secara zohir dan batin pada insan nih? Zohirnya Allah nyata pada, zahirnya Allah nyata pada insan ini pada tubuh. Batinnya Allah nyata pada insan ini pada ruh. Itu dia maksudnya. Zahir batin tuh. Ya, jadi insan ini itu adalah Nur Muhammad atau Ruhul Kudus atau Sayyidul Anbiya atau Muhammad Mustafa. Muhammad Mustafa, Ruhul Kudus itu adalah Allah. Maka kenalilah Allah yang sudah wujud nyata pada insan, zohir dan batin. Zahirnya nyata pada tubuh, batinnya nyata pada ruh. Situ mendudukkan pahamnya. Oleh karena itu, hendaklah Bapak Ibu itu secara makna hakikat, ini hakikat, hendaklah bertubuhkan Nur Muhammad. Nah, lihat. Ini hakikat mainnya. Hendaklah kita bertubuhkan Nur Muhammad. Kalau secara makrifat, hendaklah kita itu bertubuhkan Allah. Ini pandangannya. Boleh kita mengatakan bertubuhkan Muhammad asal Bapak Ibu paham bahwa Nur Muhammad itu itulah wujud nyatanya daripada diri Allah. Tidak boleh Bapak Ibu mengatakan Nur Muhammad kalau Bapak Ibu tidak tahu siapa Nur Muhammad yang sebenarnya. Saya ulang lagi. Boleh kita mengatakan bertubuhkan Muhammad atau Nur Muhammad apabila Bapak Ibu paham dan mengerti bahwa Nur Muhammad itu adalah nyatanya diri Allah. Boleh kita menyebut Nur Muhammad asal kita paham bahwa Nur Muhammad itu wujud nyatanya diri Allah. Tidak boleh kita mengatakan diri kita Nur Muhammad kalau kita tidak paham siapa Nur Muhammad itu. Kenapa tidak boleh? Karena Nur Muhammad ini duduknya di sifat mesin Bapak Ibu. Di sifat. Nanti bertuhan kepada sifat kita. Ya. Jadi pahamilah bahwa Nur Muhammad itu tiada lain nyatanya diri Allah yang satu. Maka bertubuhkan Allah kita di situ. Namun orang yang sudah paham, orang yang sudah arif dan bijaksana, karena Allah itu telah gaib kepada Nur Muhammad, maka dia selalu menyembunyikan yang batin itu di dalam yang zahir ini. Allah disembunyikannya di dalam rahasia dirinya. Maksudnya, jangan dicari aku, kata Allah, karena aku sudah menjadi rahasia dirimu. Kenali sajalah dirimu adalah Muhammad, kamu udah kenal dengan aku itu Tuhan. Itu maksudnya, siapa yang telah berjumpa dengan Nur Muhammad, sudah berjumpa dengan yang punya Nur. Siapa yang telah bertatap wajah dengan Nur Muhammad, sudah sama dia bertatap wajah dengan yang punya Nur. Itu adalah Allah. Di situlah Allah katakan Nur Muhammad itu adalah bayang-bayang aku dan akulah wujud bayang-bayang itu. Nur Muhammad itu adalah cermin aku dan akulah yang bercermin itu. Kalau Bapak Ibu bercermin tadi Bapak Ibu, kira-kira terlihat tak diri Ustaz tadi di dalam cermin ketika Bapak Ibu bercermin tadi? Terlihat atau tidak? Tidak. Diri siapa yang terlihat dalam cermin? Tentu diri masing-masing, diri Bapak Ibu. Makanya, kalaulah ya alam ini adalah cermin Allah, diri kita ini cermin Allah, maka yang terpandang pada alam dan terpandang di Bapak Ibu itu diri siapa? Diri Allah lah tuh. Makanya diri kita ini cermin Allah. Yang cermin Allah itu Nur Muhammad itu yang cermin Allah. Kalaulah Nur Muhammad itu cermin, maka akulah orang yang bercermin itu. Itu maksudnya. Ini bahasa kias saja. Sebenarnya Allah aja satu-satunya Bapak Ibu.
Ini dah sempurnalah pengenalan diri Bapak Ibu itu kepada Allah. Sudah menyaksikan namanya. Menyaksikan itu dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri ini. Sadarilah sesadar-sadarnya bahwa diri Bapak Ibu itu wujud nyatanya diri Allah tuh. Secara ori, asli, nyata. Di Bapak Ibu inilah diri zat itu sebenarnya. Itu rahasianya. Lalu setelah Bapak Ibu sudah mengenal Allah zahir dan batin, kita bawakan ke dalam solat. Bawakan dalam solat. Apa kata Allah? Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Di mana orang beriman itu khusyuk di dalam solatnya. Makanya ukuran solat khusyuk, kalau ada orang bertanya sama Bapak Ibu, ukuran solat khusyuk itu bukan tahu arti. Ya. Ukuran solat khusyuk itu adalah ingat. Ingat. Apa kata Allah? Wa aqimis sholata li zikri. Dirikalah solat itu untuk mengingat diriku. Lalu bagaimana cara ingat? Cara ingat, kenali Allah. Siapa yang mengenal Allah? Yang mampu mengenal Allah? Yang mampu mengenal dan mengingat Allah adalah orang yang beriman. Bukan surah Al-Mu'minun itu? Qad aflahal mu'minun. Nih, kalau dituliskan di sini, Qad allazi nahum fi sholatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Allazina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang beriman itu mereka sholatnya adalah khusyuk. Jadi orang yang bisa sholat khusyuk, yang khusyuk itu adalah ingat nih. Yang bisa ingat itu adalah orang yang beriman. Kalau yang ingat itu adalah orang yang beriman, maka orang yang beriman itu kata Nabi adalah orang yang telah sempurna menyaksikan Allah nyata pada alam, sempurna pada dirinya. Disitulah dia benar-benar ingat. Ingat bahwa akulah dirimu, Pak. Ingat aku yang berdiri. Aku yang ruku, aku yang sujud, aku yang duduk. Ya. Aku yang takbir tuh. Itu maksudnya. Makanya di dalam sholat ini ada makomnya. Lihat makom sholat. Makom sholat itu yang sudah tahu berapa makomnya Pak Jul? Tahu Pak Jul? Makom. Kalau makom Ustaz bilang jangan apa ya? Jangan dilihat kepada kuburan ya. Makom itu tingkat. Lihat makom sholat. Ini duduk di tarekat nih, ya. Tapi Ustaz naikkan ke hakikat dia. Makom sholat itu yang pertama adalah makom wujudullah. Makom sholat yang pertama itu makom wujudullah. Artinya hanya Allah lah yang wujud semata-mata. Dan wujudnya Allah semata-mata secara sempurna ini dia. Yang disebut insan. Insan itu adalah Muhammad. Muhammad itulah wujud nyatanya Allah. Inilah dia orangnya. Makam wujudullah. Setelah Bapak Ibu paham makam wujudullah itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Keha, koha. Takut Bapak Ibu bilang keha, koha aneh. Baru turun dia ke makom yang kedua, makom kalamullah. Nih, kalamullah. Kalamullah itu kalam Allah. Kalaulah ini makom wujudullah, memang dia yang wujud. Lalu siapa yang berkalam tuh? Berkalam tuh Allah. Maka kalamullah itu letaknya di mana? Makom kalamullah itu letaknya itu pada niat. Mulai daripada niat, takbir sampai kepada salam, itu disebut namanya makom kalamullah itu.
Allah yang berkalam-kalam tuh. Mulai daripada usolli, ya, sampai takbir, sampai kepada salam, aku sholat. Allah tuh yang mengatakan tuh, Kif ya Muhammad, ana rabbaka usolli. Berhenti engkau yang mengatakan yang sholat Muhammad. Jangan kamu ngaku-ngaku kamu yang berdiri. Akulah Rabbmu yang sholat. Kamu hanyalah penyata diri aku aja. Kamu hanyalah bayang-bayang diri aku. Kamu hanya cermin diriku. Akulah wujudnya tuh. Aku yang sholat itu. Ana rabbaka usolli. Akulah yang sholat itu yang sebenarnya. Makanya disebut makom kalamullah itu mulai daripada niat, takbiratul ihram sampai salam. Makom kalamullah. Nah, yang ketiga disebut namanya makom mi'raj. Mi'raj itu artinya naik. Ya. Maksudnya naik itu naiknya pandangan hati. Naiknya pandangan jiwa. Dari memandang diri kepada Allah. Dari memandang alam kepada Allah. Itu disebut namanya makom mi'raj. Maksudnya sebelum kita mi'raj, nah ya, sebelum kita mi'raj terpandang diri, terpandang imam, terpandang sejadah, terpandang makmum kiri kanan, terpandang sekalian alam. Sebelum mi'raj nih. Namun ketika mi'raj itu letaknya di takbiratul ihram. Ini mi'raj tuh. Ketika mi'raj, hilanglah dalam pandangan hati, hilang dalam pandangan jiwa, diri, imam, makmum, sejadah, dan segala sesuatu. Maka ketika itu yang nyata adalah Allah pada diri, pada imam, pada segala sesuatu. Allah saja di situ. Hapus kalian alam nih. Makanya dihantarkan dengan bahasa kaji yang halusnya, lenyapkan sekalian alam dalam pandang hatimu, maka nyatakanlah Allah yang wujud semata-mata pada alam dan sempurna pada dirimu. Baru Allahu Akbar. Jadi kalau ini wujudnya, maka siapa yang mengatakan Allah tuh? Yang mengatakan Allah tuh, itu si kalam tadi. Allah. Yang mengatakan Allahu Akbar itu si kalam. Yang si kalam itu siapa? Allah dah. Allahu Akbar. Hilanglah alam, hilanglah diri, yang ada hanya Allah itu. Itu mi'raj tuh. Nah, itu makom mi'raj namanya. Yang keempat namanya makom tawajuh. Makom tawajuh. Makom tawajuh itu ketika Bapak Ibu membaca doa iftitah. Inni wajjahtu wajjahiyya. Aku hadapkan wajahku kepada wajahnya. Wajahku itu siapa maksudnya tuh? Aku hadapkan wajahku kepada wajahnya. Aku hadapkan wajahku kepada wajahnya. Wajah Muhammad menghadap kepada wajah Allah. Bagaimana wajah Muhammad bisa menghadap kepada wajah Allah? Bagaimana wajah Muhammad bisa bertatap wajah dengan wajah Allah? Caranya, sesungguhnya wajah Muhammad itu, nih Muhammad nih, sesungguhnya wajah Muhammad yang di Bapak Ibu ini, inilah wujud nyatanya wajah Allah itu. Jadi wajahnya Allah itu nyata pada wajah Muhammad. Wajah Muhammad itu di Bapak Ibu nih. Itu yang katakan ini wajahtu wajahiyya. Aku hadapkan wajahku kepada wajahnya. Muhammad menghadapkan wajahnya kepada wajah Allah. Wajah Allah itu sudah nyata pada wajahnya sendiri. Wajahnya sendiri ini wujud nyatanya wajahnya Allah itu. Kalau Allah itu wajahnya pada Muhammad, dan Muhammad itu nyatanya wajah Allah, itu artinya Allah lah yang melihat dan menyaksikan wajahnya sendiri pada dirinya sendiri. Itu asik di situ. Apa maksudnya itu? Allah yang memandang dan menyaksikan wajahnya sendiri pada dirinya sendiri, yang disebut namanya insan. Ini dia. Itu makom tawajuh, nama tawajuh. Yang kelima namanya makom tahmid. Ini tahmid. Makom tahmid. Makom tahmid itu letaknya pada bacaan Al-Fatihah.
Makanya Al-Fatihah itu dibagi dua. Separuhnya untuk Allah, separuhnya untuk Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim itu siapa tuh? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau Muhammad dengan Allah tuh. Ya. Haza baini wa baina abdi wali abdi masa'ala. Inilah antara aku dengan hambaku. Dan hambaku apa yang akan dimintanya. Di situ bermohon tuh. Itulah Muhammad dengan Allah, Allah dengan Muhammad. Situ permintaan itu. Misalnya hari mendung Bapak Ibu mau bekerja atau jualan, ya kan? Atau sedang main-main bawa cucu, main odong-odong. Ada hujan, awak bawa motornya. Lalu bagaimana Bapak Ibu bisa selamat sampai di rumah tidak kena hujan atau sampai di rumah baru turun hujan? Maka bacalah Al-Fatihah itu makam tahmid di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Berapa kali itu? 7. Ketika itu mohonlah di situ. Memohon itu jangan keluar diri. Memohon itu pada diri. Ya Allah, ya, janganlah turun hujan dahulu ya Allah sebelum aku sampai ke rumah ya Allah. Setelah itu baru ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Atau gini kan tangan Bapak Ibu. Bukan jadi Aladin dia. Digosok nih ya. Ada baca nih gini kan. Karena panas Bapak Ibu hangat kan. Jangan itu gini aja pelan. Bertip Allah. Allahu Allah. Dia akan memecah nanti itu awan itu. Insya Allah yakinlah Bapak Ibu berjalan atas nama Tuhan. Sampai di rumah baru jantung. Ilmu tuh mesti yakin, buktikan kapan waktu dan masanya. Tapi jangan dengan nafsu. Ya, ini Allah katakan. Siapa yang datang menghadap aku dengan amal ibadahnya akan aku hisab tuh. Siapa yang datang menghadap aku dengan ilmunya akan aku minta pertanggungjawabannya. Siapa yang datang menghadap aku dengan ma'rifatnya juga akan aku tanya. Tapi siapa yang datang menghadap aku dengan diriku, itu urusan aku, itu hak aku. Tidak aku hisap amalnya, tidak aku minta pertanggungjawaban ilmunya, tidak akan aku tanya ma'rifatnya, karena dia datang kepadaku dengan diriku. Bagaimana cara datang kepada Allah dengan diri Allah? Serahkanlah diri kita itu kepada Allah. Bagaimana cara mengitikadkannya? Ya Allah, yang wujud itu hanya Engkau, ya Allah, aku ini tiada, ya Allah. Ya Allah, yang sama basar kalam itu hanya Engkau, ya Allah. Aku ini tuli, buta dan bisu, ya Allah. Ya Allah, yang ilmu, kuda, iradah dan hayat itu hanya Engkau, ya Allah. Aku ini bodoh, aku ini lemah, aku papa dan aku ini mati, ya Allah. Engkau lah yang kudrat, Engkau yang iradah, Engkau yang hayat, ya Allah. Itu dah kembali kepada Allah, membawa diri Allah tuh. Sebab kalau dari pulangkan wujud kita kepada Allah, siapa yang sebenar wujud? Siapa yang sebenar wujud? Ya Allah lah. Maka nampak wujudnya di sini ya. Kalau dia yang wujud, siapa yang memandang tuh? Allah, nih nampak sini ya. Siapa yang mendengar? Nah. Siapa yang berkata? Nampak di situ. Siapa yang mengetahui? Nampak di sini ya. Siapa yang berkehendak? Nampak di hati. Siapa yang berjalan? Si kudrat, nampak berjalan nih. Siapa yang hidup? Aku itu yang kulihat. Tuh datang kepada Tuhan dengan diri Tuhan. Selamat tuh. Ini makomnya namanya makom tahmid. Mesti paham kita rahasianya nih Al-Fatihah itu. Ya. Kemudian yang terakhir disebut namanya makom apa, Pardi? Munajat. Munajat itu di mana letaknya, Pardi? Munajat. Munajat. Tahiyat akhir.
Ya, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Lalu apa jawaban Allah? Assalamu alayka ayuhan nabiyyu. Lalu apa kata Muhammad? Apa kata Muhammad? Asyhadu an la ilaha. Apa kata Allah? Wa asyhadu anna Muhammad. Inilah ucapan, nah ini kalau dibuka sejarahnya, inilah ucapan kalimat perjumpaan Rasulullah dengan Allah. Namun itu jangan hanya sebatas cerita sejarah. Apa yang Bapak Ibu baca di waktu sholat, benar-benar Bapak Ibu itu bertatap wajah dengan Tuhan. Bertatap wajah dengan Allah pada diri sendiri. Inilah dia Muhammad. Makanya dudukkan syahadatnya dengan baik. Dudukkan syahadatnya dengan benar. Syahadat itu kan artinya penyaksian. Kalau syahadat itu artinya penyaksian atau melihat, berarti Bapak Ibu sudah menyaksikan Allah dan Muhammad itu Bapak Ibu. Kalau sudah menyaksikan, itulah syahadat amalan itu sebetulnya. Syahadat kesaksian. Tapi kalau kita mengatakan syahadat itu melihat dan menyaksikan, tapi kita belum melihat Allah dan Muhammad itu syahadat palsu tuh. Syahadat teori, tiada komitmen tuh. Yang namanya syahadat itu tuh melihat, kamu melihat, betul-betul menyaksikan Allah dan Muhammad. Nah, Allah dan Muhammad itu ya sempurna pada diri. Makanya syahadat itu diri yang zohir menyaksikan diri yang batin menyaksikan diri yang zohir. Diri yang kasar menyaksikan diri yang halus menyaksikan diri yang kasar. Makna yang sebenarnya Muhammad menyaksikan Allah, Allah menyaksikan Muhammad dalam satu wujud, satu rahasia pada diri. Amanah diri yang kasar yang disebut Muhammad, inilah jasmani, ini yang tubuh. Amanah diri yang batin yang halus disebut Allah, itu adalah ruh. Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu batin nyata pada ruh, Muhammad itu zahir nyata pada tubuh. Inilah dia. Kalau Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah, dua yang tidak berpisah, itu artinya Allah lah yang menyaksikan akan dirinya sendiri dengan dirinya sendiri. Itu maksudnya. Maka nikmatilah solat di situ Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu baca at-tahiyatul, terbayang cerita Muhammad di langit, di aras lagi, itu udah menghayal-hayal lagi tuh. Padahal langit dan bumi itu nyata pada diri. Mana yang dikatakan langit Bapak Ibu? Pada diri? Ruh itu. Kalau langit itu pada diri adalah ruh, sedangkan langit itu ada 7 lapis. Mana 7 lapis langit pada ruh itu? Berarti? Sama, basar, kalam, ilmu, kodorat, iradat, dan hayat. Makanya Nabi Muhammad itu berjumpa Allah di langit yang ke-7. Langit itu maknanya tinggi. Yang tinggi itu Allah. Siapa yang sudah paham si sama adalah Allah, si basar adalah, si hayat adalah Allah, itu udah berjumpa lah Allah itu di langit tuh. Pada 7 tuh. Tuh. Sekarang mana yang dikatakan bumi pada diri Bapak Ibu? Tubuh. Kalau bumi pada diri Bapak Ibu ada tubuh, padahal bumi itu ada 7 lapis. Mana 7 lapis bumi itu pada diri Bapak Ibu? Bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, itu dia sebenarnya. Kalau langit dan bumi ada siang dan ada malam, mana yang siang, mana yang malam pada diri Bapak Ibu? Halo? Yang malam itu pada diri Bapak Ibu, itulah diumpamakan kepada tubuh. Yang siang itu pada diri Bapak Ibu, itu yang diumpamakan kepada ruh. Makanya hidupnya tubuh kena ruh. Itu maksudnya. Itu rahasianya tuh, memahaminya. Ini maqam munajat namanya. Maka munajat itu maknanya intip mengintip, pandang memandang, caliak mencaliak, ciguk menciguk. Apa maksud itu intip mengintip, ciguk menciguk, pandang memandang tuh? Allah memandang Muhammad, Muhammad memandang Allah. Allah menyatakan Muhammad, Muhammad menyatakan Allah. Apa kata Muhammad? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi, aku angkat saksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Lalu apa kata Allah?
wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Aku juga bersaksi, angkat saksi bahwa Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Nah, sekarang kita naikkan makom syahadatnya. Bahwa Allah dengan Muhammad kan Esa tadi. Kalau Esa, Allah lah yang menyaksikan akan dirinya sendiri. Bagaimana Allah menyaksikan dirinya sendiri pada dirinya sendiri? Apa kata Allah? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi atas diriku. Tidak ada yang nyata melainkan Allah itu adalah diriku. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa kata Allah? Aku juga bersaksi atas diriku bahwa Muhammad itulah nyatanya aku. Muhammad itulah ujungnya aku. Di situ rahasianya Allah menyaksikan akan dirinya sendiri itu. Di luar dirinya sendiri yang disebut namanya Muhammad. Itu saja. Anikmati itu Bapak Ibu. Ini makom sholatnya. Maka situlah letak khusyuk itu. Setelah kita paham yang khusyuk yang sebenar-benarnya, sempurnakanlah dia dalam bentuk syariat. Torikat, hakikat, dan ma'rifat. Nah, ini penutup kaji. Ya, karena aku udah capek aku. Sempurnakan dalam bentuk syariat. Syariat. Torikat. Hakikat. Dan ma'rifat. Nah, ini cara menyempurnakan kaji lagi, menyampaikan kaji, kena paham tuh? Ya, secara syariat, ya, khusyuk di dalam sholat itu kelihatan pada tubuh. Ini Bapak Ibu. Secara syariat nampak khusyuk itu pada tubuh. Kalaulah kelihatan pada tubuh, lalu mana yang katakan khusyuk secara tubuh, secara ilmu syariat? Yang dikatakan khusyuk secara syariat al-khudu' wat tawadu'. Di mana tubuhmu tenang dan menikmati. Inilah pesan Rasul, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu telah melihat aku salat. Makanya Rasul pernah menegur namanya Rafi Az-Zuraki. Bapak Ibu kenal Rafi Az-Zuraki? Bapak kenal? Di mana Pak kenal ya? Rafi Az-Zuraki itu salatnya itu hiperaktif. Sholat hiperaktif itu kayak mana tuh Pak Di? Tunggang-tunggi seperti capuang. Capuang lah tahu kan? Sepatuang. Nah, hiperaktif tuh. Allahu Akbar. Itu lagi. Ya. Akhirnya setelah sholat, datang dia kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam kata Rasul. Lalu apa kata Rasul? Irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Wahai Rafi, ulangi sholatmu. Karena kamu belum sholat. Sholat Ropi lagi Bapak Ibu. Tukang tunggi aslinya itu. Setelah saya sholat, didatanginya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Apa kata Rasul? Rafi' irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Wahai Rafi', ulangi lagi sholatmu karena kamu belum sholat. Sampai peristiwa ini 3 kali. Setelah peristiwa ini 3 kali terjadi, lalu Rafi' salam lagi kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Wahai Ropi, ulangi lagi sholatmu karena kamu belum sholat. Ya, ulangi lagi sholatmu Ropi karena kamu belum sholat. Barulah Ropi ini dia membantah kata Rasul. Sholat yang bagaimana lagi ya Rasul yang mesti aku lakukan ya Rasulullah. Ya kan? Padahal aku sholat ya Rasul. Inilah sholat yang terbaik yang pernah aku lakukan di hadapan dirimu ya Rasulullah. Sepanjang hidup aku, inilah sholat yang terbaik aku lakukan. Di hadapan engkau lagi ya Rasul. Karena engkau yang memerintahkan aku sholat dan sampai 3 kali. Tapi engkau belum juga mengatakan aku sholat ya Rasulullah. Jadi sholat yang bagaimana lagi nih ya Rasulullah? Rupanya Ropi doang Minang ya Pak. Minang. Akhirnya Ropi, alimni ya Rasulullah. Tolong tunjuk ajar aku ya Rasul. Sholat yang bagaimana yang mesti aku lakukan lagi. Barulah Rasul memberikan 7 ajar. Wahai Rofi, kalau kamu sudah berdiri tegak betul. Ini berdiri namanya Bapak Ibu. Tegak betul itu telah hadir menyaksikan Allah sempurna pada diri. Yang berdiri itu dia tuh. Nggak dirinya lagi yang berdiri. Nggak Rofi itu lagi itu. Itikot itu ya Allah tuh yang berdiri itu. Baru engkau takbir. Dalam takbir ada tumak ninanya. Baca Al-Fatihah.
baca surat Iqra'u ma tayassaru minal Qur'an. Baca olehmu surat yang kamu mudah menghafalnya. Lalu kamu ruku, Rofi. Di dalam ruku ada tumakninah. Lalu kamu itidal, Rofi. Dalam itidal ada tumakninahnya. Lalu kamu sujud, Rofi. Dalam sujud ada tumakninahnya. Lalu kamu sujud, Rofi. Dalam sujud ada tumakninahnya. Lalu kamu duduk, Rofi. Dalam duduk ada tumakninahnya. Kerjakanlah rakaat yang kedua, wahai Rofi, seperti rakaat yang pertama yang aku ajari. Rupanya Nabi mengajari si Rofi ini cara khusyuk di dalam syariat. Khusyuk dalam syariat nampak kelihatan pada batang tubuh. Mesti tenang. Ya. Jangan sholat Allahu Akbar. Itu mulai itu. Jangan kalau kata sadul itu mah. Ya, tenang menikmati. Itu khusyuknya tubuh. Yang kedua, dalam ilmunya, khusyuk di dalam ilmu tarikat itu adalah kelihatan pada hati. Khusyuk di dalam ilmu tarikat kelihatan pada hati. Kalau kelihatan pada hati, lalu mana yang katakan khusyuk hati itu? Yang dikatakan khusyuk hati itu adalah hudurul qalbi ma Allah. Hadirnya hati itu kepada Allah. Disitulah Nabi menjelaskan la solata illa bihudurul qalbi. Tidak sah solatmu kalau hatimu belum menyaksikan Allah sempurna pada dirimu. Jadi hati mesti hadir kepada Allah. Ini cara penerangannya setelah paham. Lalu khusyuk secara makna hakikat kelihatan pada ruh. Khusyuk secara hakikat kelihatan pada ruh. Yang dikatakan khusyuk itu adalah tajalla rabbahu, di mana ruhmu, jiwamu telah menyaksikan Allah yang melihat, yang mendengar, yang berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak hidup itu pada dirimu. Si Sami' itu yang Allah, si Basir itu yang Allah, si Kalam itu yang Allah, si Hayat itu yang Allah. Maka nampaklah si Hayat pada ruh. Maka ruh itulah rahasia Allah. Ruh itu rahasia Allah. Maksud ruh itu tiada lain aku, itu ya Tuhan. Makanya dikatakan Allah, wa yas'alunaka anir ruh kulli ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, katakanlah hai Muhammad bahwa ruh itu tiada lain aku itu. Kenapa ruh itu tiada lain aku? Karena ruh itu tajalli memandang sifat Allah. Kalaulah ruh itu tajalli memandang sifat Allah yang mana yang nyata pada ruh itu, Pak Ardi? Itu sifat ma'ani yang 7 itu. Jadi ruh itu tempat memandang tajalli sifat Allah yang 7. Hayat, ya hayat itu ya Allah tuh. Itu menyaksikan dia pada diri sendiri. Kemudian khusyuk di dalam ma'rifatnya nampak pada syirk. Apa khusyuk dalam ma'rifat itu? Tidak terpandang lagi diri yang lain selain Allah. Kalau tidak terpandang diri yang lain selain Allah, hanya Allah sajalah yang berdiri tegak betul. Allah sajalah yang ruku, yang sujud, yang duduk itu. Ana rabbaka usolli. Dialah tuh. Yang memuji itulah yang dipuji. Yang mengingat itulah yang diingat. Yang menyembah itulah yang disembah. Allah lah yang menyembah dan memuji akan diri sendiri. Allah lah yang mengingat akan dirinya sendiri. Makna yang sebenarnya hanya dia menikmati perbuatan dirinya sendiri dengan kelakuan dirinya sendiri. Situ nikmatnya Bapak Ibu. Dah hilang di Bapak Ibu itu dah. Itu yang fana. Jadi fana itu jangan dibilang ini hilang pula ini maksudnya. Fana itu maknanya menyadari. Sesadar-sadarnya bahwa di Bapak Ibu tidak ada yang ada itu hanya Allah. Kalau Allah yang ada, siapa diri Bapak Ibu? Inilah nyatanya diri Tuhan. Inilah diri zat yang sebenar-benarnya. Maka dialah itu Bapak Ibu. Lah katam gaji ke Bapak Ibu. Ya kalau sampai takdirnya matilah leh. Katam gaji mah. Tapi ingat, ini bahasa utak batu licin nih. Orang makrifat tak pernah mengatakan dirinya telah katam. Dan orang yang tidak pernah mengatakan dirinya telah katam juga belum tentu katam. Orang yang sudah kenal Allah, tak pernah dia mengatakan dirinya telah kenal Allah. Dan orang yang tidak pernah mengatakan dirinya sudah kenal Allah juga belum tentu kenal Allah. Jadi gimana lagi Ustaz? Nikmati aja lah.
Buktikan saja iman dan takwa itu. Disitulah letaknya keputusan ilmu pada iman, keputusan pandang pada Allah. Itu yang keputusan kaji itu. Bukan di pisau letaknya dah, bukan di parang dah. Keputusan ilmu pada iman. Iman itu menyaksikan Allah yang wujud dan nyata sempurna pada diri, bahwa dialah yang wujud, dia memandang mendengar itu. Keputusan pandang pada Allah. Setiap yang dipandang itulah nyatanya rupa diri Allah itu. Dari Allah, bagi Allah, dan untuk Allah. Tidak ada siapa-siapa lagi di situ. Itu yang shadaqallahul azim itu Bapak Ibu. Udah lihat Bapak Ibu tuh? Yang Allah tuh? Udah? Alhamdulillah, capek pun dah hilangnya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.